Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di pembelajaran jarak jauh, melanjutkan materi yang kemarin tentang beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam peluang. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang metode perkalian dan penjumlahan. Sekarang yang akan kita bahas adalah kombinasi dan permutasi. Sebelum kita belajar tentang permutasi dan kombinasi, alangkah baiknya kalau kita kembali mengingat tentang faktorial. Nah, apa itu faktorial? Faktorial adalah perkalian yang berurutan yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka yang dimaksud. Nah, faktorial itu biasanya dinotasikan dengan n faktorial. Kita akan menentukan nilai dari 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 kali 1. 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Atau misalnya 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2 sama dengan 24. Atau bentuk faktorial juga bisa ditulis dengan misalnya 5 faktorial, kita tuliskan dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Sekarang kita lanjutkan dengan konsep tentang kombinasi dan permutasi. Permutasi merupakan cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang memperhatikan urutan. Permutasi dirumuskan dengan permutasi dari n unsur yang diambil r unsur sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Berbeda dengan permutasi, kalau kombinasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan tanpa memperhatikan urutan. Nah, ini dilambangkan dengan C yang dirumuskan dengan kombinasi dari n unsur yang diambil r unsur sama dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n dikurangi r faktorial. Perhatikan contoh berikut. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyaknya cara yang mungkin dilakukan dalam memilih pengurus OSIS. Berdasarkan dari soal diketahui bahwa banyaknya siswa atau N itu ada 10, kemudian banyaknya siswa yang akan dijadikan pengurus atau di sini diinisialkan dengan R ada 3. Jika kita misalkan posisi ketua dengan A, kemudian sekretaris dengan B, dan bendahara dengan C, maka akan kita dapatkan kedudukan yang berbeda antara A, B, dan C akan berbeda dengan B, A, atau C, atau bahkan C, A, B. Itu artinya bahwa posisi yang diinginkan itu adalah posisi yang berurut, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kalau posisi berurutan yang diminta, maka artinya bahwa kita menggunakan permutasi. Nah, permutasi, masih ingat kalian rumusnya adalah permutasi dari n unsur, permutasi dari n unsur, permutasi dari n unsur yang diambil r unsur, maka dirumuskan dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Nah, n-nya di sini adalah 10, r-nya adalah 3, maka 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial. Berarti 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Nah, 7 faktorial ini penulis
Penulisan dari 10 faktorial ini bisa tuliskan dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7, dan 7 faktorial ini kita biarkan dengan posisi 7 faktorial, sehingga bisa kita bagi atau kita hilangkan pembilang dan penyebut ini 7 faktorial dengan 7 faktorial, sehingga yang tersisa di situ adalah 10 kali 9 kali 8. Nah, 9 kali 8 adalah 72, dikalikan dengan 10 maka didapat 720 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan posisi ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita bandingkan dengan soal yang kedua. Di sini ada 20 siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan. Maka banyaknya jabat tangan yang mungkin terjadi adalah ketika dua orang saling bersalaman, maka urutan atau dari keduanya tidak begitu dihiraukan. A bersalaman dengan B akan sama hasilnya ketika B bersalaman dengan A. Jadi kejadian yang seperti ini tidak menentukan sesuatu yang harus urut, maka kita akan menggunakan kombinasi. Nah, kalian masih ingat kombinasi dari formula dari kombinasi adalah C N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurangi R faktorial. Nah, di sini N-nya adalah 20, kemudian R-nya adalah 2. Jadi 20 dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 20 dikurangi 2 faktorial. Jadi kombinasinya adalah 20 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 18 faktorial. Dan di sini 18 faktorial ini bisa sama-sama kita hilangkan. Dari 20 faktorial itu kan kita dapatkan 20 kali 19 kali 18 faktorial. Nah, bagian penyebutnya 2 dikali 18 faktorial. Jadi bilangan yang sama yaitu 18 faktorial dan 18 faktorial ini kita hilangkan, sama-sama kita bagi, sehingga tinggal 20 kali 19 dibagi 2. 20 bagi 2 10, 10 kali 19 dapatlah 190. Jadi kemungkinan cara yang bisa dilakukan ada 190 cara.